Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Umi? Alhamdulillah inna bi khair. Nah, kembali lagi dengan Umi ya, Nak. Nah, hari ini adalah kegiatan Ramadan kita yang ke-5 ya. Nah, Anak Umi tetap masih semangat kan? Iya, walaupun Anak Umi belajar dari rumah, berpuasa, tapi Umi tetap semangat ya, dengarkan video-video materi dari Umi ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, ada baik kita berdoa dulu ya Nak. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang Umi sampaikan dan anak Umi belajar berkah ya Nak, dan bermanfaat. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengulang mahfuzat dan mufradat ya Nak. Nah, hari ini Umi ulang mahfuzat 2 mahfuzat saja. Nah, mahfuzat yang pertama yaitu manjadda wajada. Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat. Mahfuzat yang kedua yaitu su'ul khalqi ya'di. Artinya, kerusakan akhlak itu menular. Alhamdulillah, itu tadi mahfuzatnya 2 ya Nak. Oke, sekarang mufradat. Mufradatnya mengulang 5 ya. Nih. Ayo, ini sekarang Umi pegang bendanya nih, pakai benda nih mengulang mufradatnya. Nah, mufradat yang pertama yaitu nih, mi'lamatun board marker. Mi'lamatun board marker. Yang kedua yaitu mimsahatun eraser. Mimsahatun eraser. Nah, yang ketiga yaitu mistorotun ruler. Mistorotun ruler. Yang keempat yaitu kumamatun masker. Kumamatun masker. Nah, yang kelima yaitu kitabun buk. Kitabun buk. Nah, alhamdulillah ini tadi mahfuzat dan mufradatnya kita ulang. Kenapa? Agar supaya anak tidak lupa. Walaupun anak Umi belajarnya dari rumah, tapi jangan melupakan mufradat mahfuzat yang sudah kita hafal di dalam kelas ya Nak. Oke Nak Umi. Nah, itu tadi mahfuzat dan mufradatnya. Nah, nanti anak Umi dengarkan dengan baik video dari Umi ya Nak. Penjelasan materi dari Umi didengarkan dengan baik, disimak dengan baik agar anak Umi dapat mengerti dan paham. Oke, selamat dengarkan video dari Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk pembahasan kita yaitu mengenai pengertian sholat dan gerakan sholat. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari seperti yang sudah tertuang dalam rukun Islam yang kedua. Nah, masuk kita ke pengertian sholat. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara istilah sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, terdiri dari ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga dengan segala khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ikhlas yang disadari dengan hati yang selalu berzikir, doa dan memujinya. Hukum sholat memiliki hukum yang dapat dikategorikan sebagai sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan atau dilaksanakan oleh tiap orang muslim. Sedangkan sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan atau disunahkan. Sholat juga ada syarat dan ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya yaitu Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat syah sholat yaitu suci badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci,
berada di tempat suci, tahu pasti waktu masuk sholat dan menghadap kiblat. Nah, itu dia tadi syarat wajib sholat dan syarat sah sholat ya nak. Nah, kita masuk tentang rukun sholat. Niat. Yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 memberi salam. Yang ke-13 tertib. Yang pertama adalah niat. Membaca niat sholat pada saat melakukan gerakan takbiratul ihram. Maksudnya adalah pada saat kita melafalkan Allahu Akbar, hati kita membaca niat sholat yang sedang kita kerjakan. Bacaan niat sholat tersebut adalah sebagai berikut. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah ada'an lillahi ta'ala. Bacaan niat sholat tergantung sholat yang akan kita kerjakan. Contoh niat tersebut bisa diganti sesuai dengan nama sholat yang akan kita kerjakan, baik sendiri, makmum, maupun menjadi imam. Yang kedua adalah berdiri tegak dan menghadap kiblat. Apabila tidak mampu dengan berdiri tegak, maka bisa dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka bisa dengan berbaring. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu dan terkadang sampai daun telinga untuk laki-laki. Dan untuk perempuan boleh sejajar dengan dada. Pada saat takbiratul ihram kita mengucapkan lafal Allahu Akbar. Nah, pada saat itulah hati kita niat untuk melaksanakan sholat yang sesuai kita kerjakan. Yang keempat adalah bersedekap. Bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan, kemudian meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang kelima, membaca doa iftitah. Doa iftitah ada dua macam. Doa iftitah yang pertama adalah sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Adalah membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca ta'awud, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca amin. Adapun bacaan surat Al-Fatihah tersebut adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang ketujuh adalah membaca surat pendek atau ayat Al-Quran. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedelapan adalah ruku. Ruku adalah sikap membungkuk pada waktu sholat dengan tangan ditekankan di lutut kanan dan di lutut kiri sehingga punggung dan kepala sama rata. Ketika hendak melakukan ruku, kita mengucapkan takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan. Saat kita ruku, kita membaca doa sebagai berikut. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian yang kesembilan adalah i'tidal. I'tidal adalah sikap berdiri tegak. Saat kita melakukan gerakan i'tidal, kita membaca lafal Sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa sebagai berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang ke-10 yaitu sujud. Sujud yaitu posisi menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Kemudian badan dari belakang rata ke depan dan memberi ruang kosong di antara perut dengan lantai. Saat sujud, ada 7 anggota badan yang harus tersentuh dengan bumi, yaitu 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan dahi. Perempuan disunahkan untuk merapatkan kedua tangannya ke ketiak saat sujud. Sedangkan bagi laki-laki disunahkan untuk membukanya. Saat sujud, kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud.
atau disebut dengan duduk iftirosh, yaitu duduk dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Kemudian membaca doa sebagai berikut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud. Ketika duduk tasyahud awal, tangan kiri diletakkan di lutut kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di lutut kanan. Sunnahnya adalah tangan kanan mengepal, ibu jari menyentuh jari tengah, sementara jari telunjuk dikedepankan. Kemudian membaca doa sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Posisi duduk tasyahud akhir yakni kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kaki kanan, dan posisi pantat duduk ke lantai. Untuk posisi tangan sama dengan ketika melakukan duduk tasyahud awal. Doa duduk tasyahud akhir sama dengan doa ketika duduk tasyahud awal. Namun untuk duduk tasyahud akhir ditambahi bacaannya, yaitu sebagai berikut. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca doa duduk tasyahud akhir, kita disunahkan untuk membaca doa agar terhindar dari siksa kubur dan fitnah. Adapun doa tersebut yaitu sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang terakhir adalah salam. Salam dilakukan dengan cara menoleh kepala ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan melakukan salam yang kedua, yaitu menolehkan kepala ke sebelah kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi penjelasan tentang gerakan sholat di anak Umi. Nah, semoga anak Umi dengan melihat video tadi, gerakan sholat anak Umi semakin bagus dan semakin mantap ya anak Umi. Umi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.